Hari itu, di kota Madinah yang biasanya dipenuhi suara para sahabat, perlahan berubah menjadi sunyi. Rumah kecil yang selama ini menjadi tempat turunnya wahyu, dipenuhi wajah-wajah yang diliputi kecemasan. Orang yang paling mereka cintai, pemimpin mereka, guru mereka, ayah bagi umat ini, sedang terbaring lemah. Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sepanjang hidupnya memikirkan keselamatan umatnya, orang yang tetap mendoakan umatnya bahkan ketika dilempari batu di Taif, orang yang menangis dalam munajatnya seraya memohon kepada Allah agar umatnya mendapatkan rahmat. Kini, saat ajal semakin dekat, beliau tidak meminta harta, tidak meminta kerajaan, tidak pula mewariskan istana atau kekayaan. Yang beliau tinggalkan adalah nasihat, pesan-pesan yang menjadi bekal bagi umat Islam hingga hari kiamat. Sebagian diucapkan ketika rasa sakit semakin berat, sebagian disampaikan kepada para sahabat yang mengelilinginya, dan setiap kalimat yang keluar dari lisan beliau mengandung hikmah yang begitu dalam. Sahabat arus waktu yang beriman, bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari-hari terakhir beliau? Apa saja pesan yang beliau tekankan? Mengapa beliau berkali-kali mengingatkan tentang salat, dan mengapa ucapan terakhir beliau membuat para sahabat menangis? Mari kita telusuri kisah ini berdasarkan hadis-hadis sahih dan riwayat yang dapat dipercaya. Sebelum kita melanjutkan, jika sahabat menyukai kajian Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih, jangan lupa dukung channel Arus Waktu dengan menekan tombol like, subscribe, serta bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga setiap ilmu yang kita sebarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb semesta alam. Dialah yang mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat arus waktu yang dirahmati Allah, tidak ada peristiwa yang lebih mengguncang hati kaum muslimin selain wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat yang terkenal kuat imannya pun tidak sanggup menerima kenyataan itu pada awalnya. Namun sebelum hari itu tiba, Allah telah mempersiapkan Rasulnya untuk kembali kepadanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersiapkan umat dengan pesan-pesan yang begitu berharga. Awal sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang akhir hidup beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasakan sakit yang cukup berat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar, disebutkan bahwa beliau mengalami demam yang sangat tinggi. Ketika para sahabat menjenguk beliau, mereka merasakan panas tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih berat daripada panas tubuh manusia pada umumnya. Sebagian sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, engkau mengalami demam yang sangat berat." Beliau menjawab bahwa para nabi memang diuji lebih berat, tetapi pahala mereka juga dilipat gandakan. Dari sini kita belajar, orang yang paling dicintai Allah bukanlah orang yang paling sedikit ujiannya. Justru para nabi adalah manusia yang paling berat cobaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh sesuai tingkat keimanannya. Maka jangan pernah mengira bahwa musibah adalah tanda Allah tidak mencintai seorang hamba. Seringkali musibah adalah jalan untuk meninggikan derajatnya. Meskipun tubuh beliau melemah, yang memenuhi hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah kekhawatiran terhadap dirinya sendiri. Yang beliau pikirkan adalah umatnya. Beliau tetap berusaha keluar untuk mengimami sholat selama masih mampu. Namun ketika rasa sakit semakin berat, beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Peristiwa ini menjadi isyarat besar tentang kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Tetapi yang lebih menyentuh adalah bahkan dalam keadaan sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memastikan bahwa sholat berjamaah tetap berjalan.
seolah beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa hubungan seorang hamba dengan Allah tidak boleh terputus meskipun pemimpin terbesar umat sedang menghadapi detik-detik terakhir kehidupannya. Sahabat arus waktu yang beriman, hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hari-hari yang dipenuhi keluhan, bukan pula hari-hari ketika beliau sibuk memikirkan dunia. Semakin dekat dengan perjumpaan bersama Allah, semakin jelas pula terlihat betapa besar kasih sayang beliau kepada umat ini. Beliau mengetahui bahwa tidak lama lagi wahyu akan berhenti turun. Tidak akan ada lagi nabi setelah beliau. Karena itulah beliau berusaha meninggalkan bekal yang akan menjadi cahaya bagi umat Islam hingga hari kiamat. Di antara pesan yang paling sering beliau ulang adalah tentang sholat. Wasiat pertama, jagalah sholat. Di tengah rasa sakit yang semakin berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali mengucapkan, jagalah sholat, dan perlakukanlah dengan baik hamba sahaya yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dinilai hasan oleh para ulama. Perhatikan, beliau tidak berkata, jagalah harta kalian. Beliau tidak berkata, jagalah perdagangan kalian. Beliau juga tidak berkata, kumpulkanlah dunia sebanyak-banyaknya. Yang keluar dari lisan beliau justru as-shalah, as-shalah. Mengapa? Karena sholat adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Robnya. Sholat adalah amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lainnya dinilai sahih oleh sejumlah ulama. Betapa agungnya kedudukan sholat, bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di ambang wafat, yang beliau pikirkan adalah agar umatnya tidak meninggalkan sholat. Mengapa sholat begitu penting? Sahabat arus waktu yang beriman, renungkanlah, syahadat memang pintu masuk Islam. Namun setelah seseorang masuk Islam, ibadah yang paling besar adalah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat. Perintah ini berulang kali disebut dalam Al-Quran, bahkan lebih dari sekedar perintah. Sholat menjadi pembeda antara keimanan dan kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dinilai sahih. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan betapa berat dosa meninggalkan sholat. Rinciannya menjadi pembahasan fikih yang memiliki perbedaan pendapat. Namun semuanya sepakat bahwa meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar. Karena itulah wasiat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah tentang dunia, melainkan tentang ibadah yang menjadi tiang agama. Wasiat kedua, berbuat baik kepada orang di bawah tanggung jawab. Dalam hadis yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Pada masa itu, ungkapan ini merujuk kepada hamba sahaya yang berada di bawah tanggung jawab seseorang. Pesan beliau menunjukkan bahwa Islam datang membawa kasih sayang dan keadilan, bahkan kepada orang yang memiliki kedudukan sosial paling rendah pada masa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar diperlakukan dengan baik. Nilai yang dapat kita ambil pada masa sekarang adalah agar kita berlaku adil, lembut, dan tidak menzolimi siapapun yang berada di bawah tanggung jawab kita, seperti pekerja, pembantu, atau siapapun yang bergantung kepada kita. Wasiat ketiga, jangan berlebihan memuliakan kuburan. Menjelang wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan peringatan yang sangat keras. Beliau bersabda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengapa beliau menyampaikan pesan ini? Karena beliau khawatir umatnya akan terjatuh kepada sikap berlebihan dalam memuliakan kuburan hingga menyerupai ibadah yang hanya boleh ditunjukkan kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini bukan berarti Islam melarang ziarah kubur. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ziarah kubur untuk mengingat akhirat. Yang dilarang adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau mengagungkannya dengan cara yang melampaui batas. Dengan demikian,
Beliau menjaga kemuliaan tauhid hingga detik-detik terakhir kehidupannya. Sahabat arus waktu yang beriman, perhatikanlah di saat seseorang merasa ajalnya semakin dekat, biasanya ia akan berbicara tentang hal yang paling penting dalam hidupnya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak meninggalkan daftar kekayaan, tidak mewariskan istana, tidak sibuk membahas urusan dunia. Beliau justru mengulang-ulang perkara yang menjadi penyelamat umat, sholat, tauhid, dan akhlak kepada sesama. Seakan-akan beliau sedang berkata kepada kita, jika kalian menjaga semua ini, maka kalian akan selamat. Maka pertanyaannya untuk diri kita masing-masing adalah, sudahkah kita menjaga sholat 5 waktu? Sudahkah kita memurnikan ibadat hanya kepada Allah? Sudahkah kita berlaku adil kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita? Sahabat arus waktu yang dirahmati Allah, semakin hari keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin melemah. Demam yang beliau rasakan tidak kunjung reda. Tubuh beliau dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Namun di balik rasa sakit itu, beliau tetap memikirkan umatnya. Beliau tetap bertanya, apakah kaum muslimin sudah melaksanakan sholat? Beliau ingin memastikan bahwa rumah-rumah Allah tetap dipenuhi orang-orang yang berdiri menghadap Rob mereka. Seakan-akan pesan terbesar yang ingin beliau tinggalkan bukanlah tentang dunia, melainkan tentang hubungan manusia dengan Allah. Dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa ketika beliau memegang tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, panas demam beliau sangat tinggi. Para sahabat bahkan berkata, wahai Rasulullah, engkau benar-benar mengalami sakit yang sangat berat. Beliau menjawab bahwa para nabi diberi ujian yang lebih berat dibanding manusia lainnya, dan pahala mereka pun dilipat gandakan. Dari sini kita belajar satu pelajaran besar. Banyak orang mengira semakin dicintai Allah, maka hidup akan semakin mudah. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Orang-orang pilihan Allah seringkali menerima ujian yang jauh lebih berat. Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun, Nabi Yusuf dibuang ke sumur dan dipenjara, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami rasa sakit yang sangat berat menjelang wafat beliau. Semua itu bukan karena Allah tidak mencintai mereka, justru karena Allah ingin meninggikan derajat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Bakar menjadi imam. Ketika rasa sakit semakin berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mampu berdiri lama. Beliau kemudian bersabda, perintahkan Abu Bakar agar mengimami manusia. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Mendengar itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang lembut hatinya. Apabila beliau menggantikanmu menjadi imam, beliau akan menangis sehingga orang-orang tidak dapat mendengarkan bacaannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabda, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Beliau mengulanginya beberapa kali. Para sahabat menjelaskan bahwa peristiwa ini mengandung isyarat tentang keutamaan Abu Bakar di antara para sahabat. Tapi yang lebih penting, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa sholat berjamaah tidak boleh berhenti hanya karena beliau sedang sakit. Agama ini harus terus berjalan. Ibadah kepada Allah tidak boleh bergantung kepada satu manusia, karena yang disembah adalah Allah, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, ketika kondisi beliau sedikit membaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dipapah. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kedua kaki beliau hampir tidak sanggup menumpang tubuhnya. Beliau berjalan perlahan menuju masjid. Ketika Abu Bakar sedang mengimami sholat, para sahabat menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Abu Bakar hendak mundur, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat agar beliau tetap di tempatnya. Beliau kemudian duduk di samping Abu Bakar dan mengikuti sholat dalam keadaan duduk. Bayangkan, dalam kondisi ini yang sangat lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ingin menghadiri sholat berjamaah. Beliau ingin memberikan teladan hingga detik-detik terakhir kehidupannya. Betapa besarnya kedudukan sholat dalam Islam. Sahabat arus waktu yang beriman, inilah bagian yang paling menggetarkan hati ketika ajal semakin dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meletakkan kepala di pangkuan istrinya. Saat itu beliau mengangkat pandangannya ke langit. Lalu beliau mengucapkan doa yang sangat agung. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa beliau bersabda, ya Allah, bersama Ar-Rafiq Al-A'la, teman yang maha tinggi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa makna kalimat ini?
Para ulama menjelaskan bahwa Allah telah memberikan pilihan kepada Rasulullah SAW. Apakah beliau ingin tetap hidup di dunia atau kembali kepada Allah yang memperoleh kedudukan tertinggi di sisinya. Dan Rasulullah SAW memilih Ar-Rafiq Al-A'la. Beliau memilih bertemu dengan Allah. Beliau memilih kehidupan akhirat karena beliau mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia. Sahabat arus waktu yang beriman, kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada manusia yang mampu menolak datangnya kematian. Yang membedakan hanyalah dalam keadaan apa kita menghadap Allah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sebaik-baik bekal bukanlah harta, bukan pula jabatan, melainkan iman, tauhid, sholat, dan amal soleh. Semoga ketika ajal kita tiba, Allah juga memberikan husnul khotimah kepada kita. Sahabat arus waktu yang dirahmati Allah, tidak ada satupun peristiwa yang lebih mengguncangkan hati kaum muslimin selain wafatnya Rasulullah SAW. Hari itu, langit Madinah tetap cerah, angin tetap berhembus seperti biasa, burung-burung tetap berkicau. Namun bagi para sahabat, seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar. Mereka tidak hanya kehilangan seorang pemimpin, mereka kehilangan seorang ayah, seorang guru, seorang sahabat, dan manusia yang paling mereka cintai setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau yang selama 23 tahun membimbing mereka, mengajarkan Al-Quran, mendidik akhlak mereka, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, kini akan kembali kepada Rabb alam semesta. Di rumah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, Rasulullah SAW masih berada di pangkuannya. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa beliau telah memilih Ar-Rafiq Al-A'la sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tak lama kemudian, napas beliau mulai melemah. Suara beliau semakin lirih. Lalu dengan penuh ketenangan, Rasulullah SAW menghembuskan napas terakhirnya. Beliau wafat pada hari Senin di bulan Rabiul Awal pada usia 63 tahun. Saat itu wahyu telah sempurna. Risalah telah disampaikan. Amanah telah ditunaikan. Allah Jalla Jalalu telah berfirman sebelumnya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini menjadi salah satu tanda bahwa tugas kerasulan telah sempurna. Madinah berubah menjadi lautan air mata. Kabar wafatnya Rasulullah SAW menyebar begitu cepat. Tangis terdengar di berbagai penjuru Madinah. Ada yang terduduk lemas, ada yang tidak mampu berkata-kata, ada pula yang menangis sejadi-jadinya. Bahkan sebagian sahabat merasa seakan-akan musibah ini terlalu berat untuk diterima. Mereka tidak pernah membayangkan hidup tanpa Rasulullah SAW. Di antara para sahabat yang paling terguncang, Umar bin Khattab, karena begitu besarnya cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Umar tidak mampu menerima kenyataan tersebut. Beliau berdiri di hadapan kaum muslimin dan berkata bahwa siapapun yang mengatakan Rasulullah SAW telah wafat akan dihukumnya. Umar mengira Rasulullah SAW hanya pergi sementara, sebagaimana Nabi Musa pernah meninggalkan kaumnya untuk beberapa waktu. Ini bukan karena Umar meragukan kematian, tetapi karena rasa cinta yang begitu besar membuat hati beliau sulit menerima kenyataan betapa besar kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sementara itu, Abu Bakar datang memasuki rumah Aisyah. Beliau membuka kain yang menutupi wajah Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar mencium kening Rasulullah SAW sambil menahan air mata. Beliau berkata, "Engkau tetap indah ketika hidup dan tetap indah setelah wafat." Kemudian beliau keluar menemui kaum muslimin. Melihat Umar masih berbicara kepada orang-orang, Abu Bakar meminta Umar untuk duduk. Namun Umar masih sangat larut dalam kesedihannya. Lalu Abu Bakar berdiri dan menyampaikan pidato yang menjadi salah satu pidato paling agung dalam sejarah Islam. Abu Bakar berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Setelah itu beliau membaca firman Allah, "Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sebelum beliau telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika beliau wafat atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang?" Al-Quran Surah Al-Imran ayat 144. Ketika Abu Bakar membaca ayat ini, barulah para sahabat tersadar. Umar sendiri berkata bahwa seakan-akan baru pertama kali mendengar ayat tersebut, padahal beliau telah menghafalnya. Begitu dahsyatnya rasa kehilangan yang mereka alami. Sahabat arus waktu yang beriman,
Peristiwa ini mengajarkan bahwa sebesar apapun kecintaan kita kepada seorang manusia, ibadah kita tetap hanya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, namun beliau tetap seorang hamba Allah yang akan mengalami kematian. Inilah kemurnian tauhid yang diajarkan Islam. Agama ini tidak bergantung kepada hidup atau wafatnya seorang manusia, karena yang menjaga agama ini adalah Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sahabat Ars Waktu yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan dunia lebih dari 14 abad yang lalu. Namun sunnah beliau masih hidup, Al-Quran masih dibaca, azan masih berkumandang, salat masih ditegakkan, dan setiap kali kita mengikuti ajaran beliau, seakan-akan kita sedang menjawab wasiat yang beliau tinggalkan untuk umat ini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar wafat, kesedihan masih menyelimuti seluruh kota Madinah. Tidak ada rumah yang tidak merasakan kehilangan, tidak ada hati yang tidak berduka. Para sahabat seakan kehilangan arah, sebab selama lebih dari 20 tahun, setiap persoalan dapat mereka tanyakan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini wahyu telah berhenti turun, Jibril tidak lagi datang membawa ayat-ayat Al-Quran, dan manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi telah kembali kepada Robnya. Namun di tengah kesedihan itu, para sahabat telah menjaga adab. Mereka mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dimakamkan dengan penuh penghormatan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan? Muncul pertanyaan di kalangan para sahabat, di manakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dimakamkan? Sebagian mengusulkan agar beliau dimakamkan di Masjid Nabawi. Sebagian lagi memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian Abu Bakar menyampaikan sebuah hadis yang pernah beliau dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang nabi diwafatkan, melainkan ia dimakamkan di tempat ia diwafatkan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinilai hasan oleh para ulama. Maka para sahabat pun sepakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamar Aisyah binti Abu Bakar, tepat di tempat beliau menghembuskan napas terakhir. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa para sahabat selalu berusaha mendahulukan dalil daripada pendapat pribadi. Siapa yang memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat kembali dihadapkan pada persoalan bagaimana memandikan jasad Rasulullah. Mereka melakukannya dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan. Di antara yang ikut memandikan beliau adalah Ali bin Abi Thalib bersama beberapa anggota keluarga dan orang-orang yang dipercaya. Semua dilakukan dengan penuh adab karena mereka sedang mengurus jasad manusia yang paling mulia di sisi Allah. Ada satu keistimewaan yang tidak dialami oleh jenazah kaum muslimin lainnya. Salat jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilakukan dengan satu imam yang memimpin seluruh jamaah. Para sahabat masuk secara bergantian. Mereka mensalatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kelompok-kelompok kecil. Laki-laki terlebih dahulu, kemudian wanita, lalu anak-anak. Hal ini menunjukkan betapa besarnya penghormatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ars Waktu yang beriman, setelah kita mengikuti perjalanan hari-hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa pelajaran terbesar yang dapat kita bawa pulang? Pertama, sholat adalah tiang agama. Bukan tanpa alasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulang as-shalah, as-shalah. Jika seseorang menjaga sholatnya, maka ia sedang menjaga hubungan terbaiknya dengan Allah. Kedua, tauhid harus dijaga sampai akhir hayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya agar tidak berlebihan dalam mengagungkan kuburan hingga terjatuh kepada kesyirikan. Beliau ingin agar umat ini tetap memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Islam adalah agama rahmat. Beliau berpesan agar orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita diperlakukan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan akhlak adalah bagian dari kesempurnaan iman. Keempat, dunia bukan tujuan akhir. Ketika diberi pilihan antara tetap hidup di dunia atau kembali kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih, ya Allah, bersama Ar-Rafiq Al-A'la. Beliau mengajarkan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih mulia daripada seluruh kenikmatan dunia. Sahabat Ars Waktu yang beriman, bayangkan sejenak jika hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan umatnya, apakah beliau akan bergembira ataukah hati beliau akan bersedih? Beliau pernah bersabda bahwa setiap umat akan dipanggil pada hari kiamat, dan beliau berharap menjadi nabi dengan pengikut terbanyak. Tetapi apakah kita benar-benar termasuk pengikut beliau? Apakah sunnah beliau kita hidupkan di rumah kita? Sudahkah kita menjaga sholat 5 waktu? Sudahkah kita membaca Al-Quran setiap hari?
Sudahkah kita menjaga lisan, menunaikan amanah, dan menjaga dosa-dosa yang beliau larang? Jangan sampai kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, tetapi enggan mengikuti ajaran beliau. Karena cinta sejati bukan hanya diucapkan dengan lisan, cinta sejati dibuktikan dengan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Maka ukuran cinta kepada Rasulullah SAW bukan sekedar banyaknya pujian yang kita ucapkan, tetapi sejauh mana kita mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Ars Waktu yang beriman, jika kisah ini menyentuh hati, jangan biarkan ilmu ini berhenti di sini. Bagikan kepada keluarga, sahabat, orang-orang yang sahabat cintai. Semoga Allah menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.